Saya lanjutkan segmen terakhir, kita sudah banyak membahas tadi soal bagaimana arah dukungan Pak Jokowi itu akan diberikan kepada siapa dan seperti apa nanti prosesnya. Tapi saya mau tanya ke Bang Habibur Rahman dari Partai Gerindra, sebagai baca pres yang juga membutuhkan ada suara dari Pak Jokowi, apa kemudian langkah yang akan dilakukan berikutnya yang ini bisa jadi kemudian tidak menimbulkan bahwa kesan ini tengah berupaya untuk masuk ke kantong suaranya Mas Susirwan misalnya, katakanlah PD Perjuangan? Ya, dua hal ya. Pak Prabowo ini kan kalau teman-teman lembaga survei mengulas ada dua hal yang membuat beliau cukup tinggi. Elektabilitasnya naik. Yang pertama kinerja sebagai Menhan. Yang kedua gestur politik kedekatan Pak Jokowi dengan beliau. Ya, dua hal tersebut yang tentu akan kami terus maksimalkan. Jadi Pak Prabowo sebagai Menhan keliling Indonesia itu kan ketemu dengan kebanyakan yang paling grassroots yang di bawah ya, unsur pertahanan di bawah itu Koramil ya dan Ramil ya, ketemu prajurit-prajurit yang di bawah yang bertugas di paling bawah, menanyakan kebutuhannya, dinamikanya apa dan bagaimana mereka bisa berperan bagi masyarakat. Kemudian dalam konteks meyakinkan publik bahwa beliau bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ya, kepemimpinan Pak Jokowi, tentu beliau juga keliling ketemu banyak orang. Dan kalau kayak di Solo misalnya tiba-tiba ada orang datang menyampaikan dukungan, tentu kita nggak bisa tolak ya, bahwa itu didesain oleh siapa, tentu kita juga tidak punya kuasa mendesain di situ. Wong kita juga datang ke tempat orang zaman waktu itu kan. Tapi kalau keliling ke menemui berbagai tokoh, ya itu memang terus kita lakukan, Pak Prabowo lakukan. Kayak kemarin juga termasuk ketemu Pak SBY ya, terus ketemu berbagai ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu terus yang akan kita maksimalkan. Oke, jadi berbagai upaya tetap dimaksimalkan ya, intinya itu ya Bang Habibur Rahman. Mas Susirwan, jelas tadi kata Bang Habibur Rahman bahwa salah satu upayanya juga adalah memaksimalkan kedekatan gestur antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, itu bisa jadi kemudian hal yang sama mungkin dilakukan oleh Pak Ganjar atau PD Perjuangan. Tentu kalau suruh deket-deketan, kalau PDI Perjuangan nggak perlu deket-deketan ya. Karena Pak Jokowi itu dari PDI Perjuangan, Ganjar itu ya sama-sama kadernya gitu. Jadi tidak perlu di dalam konteks untuk balapan deket-deketan. Pasti formula itu tidak masuk di dalam cara atau di dalam melakukan pergerakan calon kami. Jadi tentu masing-masing kan sudah menyadari ya. Pertama tentu Pak Ganjar ini kan sekarang masih menjabat sebagai gubernur. Gitu. Lalu gubernur di provinsi ya sekian, itulah yang wilayah penanganannya. Tentu ya hanya bisa bergerak itu untuk keluar dari provinsinya paling ya hanya Sabtu Minggu kan begitu ya. Nah, lalu seperti apa? Maka sebetulnya perlu memberikan penekanan berkaitan dengan konsep dasar bekerja, konsep dasar melaksanakan posisi sebagai kelak di kemudian hari menjadi calon presiden. Itu sebetulnya harapan kami bahwa tentu pemilih yang semakin pandai, semakin cerdas ini kadang-kadang seminggu 2 minggu bisalah pengaruh itu mungkin saya deketan dengan Pak Toto, kemudian dengan Mas Habib gitu, nanti besok acara media putarlah seminggu 2 minggu. Tapi oke, itu dinamika biasa saja. Tapi ada hal yang paling mendasar, harapannya tentu dibaca secara utuh, dibaca secara lengkap. Karena ini yang dipilih ini adalah memimpin negeri, memimpin bangsa yang begitu besar ini tadi. Kalau hanya ukurannya karena anaknya Pak Habib ketemu anak saya gitu bagaimana? Ini kan terlalu naif kita ya. Tapi itu gembira juga untuk sebuah hiburan pemilu. Tapi itu tidak mencerdaskan. Maka tentu semua juga harus paham, karena juga yang menjadi pemberitaan itu kadang-kadang kan mereka ada unsur ya belum mateng, belum cukup
dewasa untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang, tapi itu nikmat gitu ya untuk sebuah untuk khususnya untuk kalangan surveyor gini kan bagus, setiap minggu akan ada perubahan. Kami hanya ingin mengajak seharusnya kita akan bergerak kepada hal yang lebih mendasar ya. Pertimbangannya itu elektoralnya itu, electability-nya itu, ukurannya itu ukuran yang paling mendasar lah. Ya, saya akan memilih ini karena pertimbangannya nanti sampai tahun 2045. Bagaimana mengendalikan dan mengawal negeri ini untuk sampai kepada kemajuan nanti demikian kira-kira. Jadi harapannya tentu tidak terlalu jangka pendek-pendek begitu. Oke, menarik. Mas Rofiq, jadi kalau sekali lagi apa yang menjadi ukuran nantinya ketika memilih baca pres mana yang akan didukung oleh Partai Perindo? Tadi Mas Rofiq katakan sebentar lagi kodenya begitu. Ya, yang paling sederhana kalau bicara komitmen dari kedua capres ini kan kita udah sama-sama lihat ya bahwa ada ketidaksempurnaan itu udah pasti dalam setiap pemimpin ya. Tetapi satu hal kepentingan Partai Perindo dalam konteks ini adalah siapa di antara capres itu yang jauh lebih dekat dalam konteks visi dan misi. Karena itu menjadi sebuah prasyarat utama yang akan dipilih oleh Partai Perindo dalam konteks presiden ini. Karena visi dan misi itulah yang akan menjamin sebuah kelangsungan tidak hanya bagi presiden, tetapi bagi partai. Yang Dekat visi dan misi ya, tidak hanya dekat-dekat dengan Pak Jokowi saja. tidak hanya secara physically ya, tidak hanya physically, tetapi gagasan dan visi misinya ini mesti tune in. Yang kedua kita juga ingin melihat bahwa capres ke depan memang yang benar-benar punya komitmen. Pak Jokowi udah membangun banyak hal selama 10 tahun ini, tetapi soal Indonesia Rayanya ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini mana di antara capres ini yang sekira-kiranya ya? Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Ini lagu Indonesia Raya ini. Jadi lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ini penting karena tidak hanya physically, tetapi satu hal Pak Jokowi memerlukan pelangsung yang bisa memahami apa yang diinginkan bangsa ini. Oke, dan itu tentu Saya ada sedikit. silakan Mas Susirwan. Juga perlu menjadi catatan kita, harapannya tentu semua pergerakan waktu demi waktu itu tinjauannya jangan kekuasaan ya. Jadi mohon maaf tentunya harapannya tidak, saya besok kalau gabung itu kebagian saya akan ke sana karena perhitungannya adalah perhitungan-perhitungan Berapa dapat menteri, bagi-bagi kursi. bagi kursi. terlalu Naik. naif dan itu tidak baik untuk membangun ke depan gitu. Jadi Setuju. seperti tadi ada kelompok yang tadi menyampaikan kami akan menanti apa arahan. Nah, tentu kita juga bingung ini. Ini bagaimana itu menerjemahkan hal tersebut kalau memang akhirnya pada ujung-ujungnya saya bagian ikut atau tidak, ini kan begitu, atau katakanlah mendapatkan porsi atau tidak. Ini sangat jauh dengan pertimbangan kita untuk menjaga NKRI kan. Kita tidak boleh hanya sekedar ngomong, tapi harus mampu mengimplementasi. Jadi kalau kembali saya ulang topik pada hari ini, maka tadi di awal saya katakan kami sangat berterima kasih bahwa ternyata yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan oleh Ibu Ketua Megawati Soekarno Putri menunjuk Pak Jokowi ini nggak salah, begitu aja. Itu pembelajaran dan itu semua berdasarkan angka. Harapannya tentu perhitungan kita dengan menggunakan acuan yang dasar-dasarnya memang jelas. Mas Toto terakhir, jadi tentu publik menginginkan ke depan para baca pres yang antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini jangan sekedar adu dekat-dekatan saja dong ya, bahwa seolah-olah kemudian restunya diberikan, tapi ada hal yang lain yang lebih besar daripada itu. Ya, jangan sampai demokrasinya sebatas pada demokrasi menunggu instruksi Bapak Presiden. Kita ingat loh, dulu itu bahasa ledekan, mohon maaf, terhadap almarhum Pak Harmoko ketika menerjemahkan demokrasi ala Soeharto begitu ya.
Dan itu yang kemarin sekarang menjadi bahasa dari beberapa pihak, entah itu partai, entah itu relawan, menunggu instruksi Bapak Presiden. Padahal ini dalam konteks hal yang paling mahal dalam demokrasi, pemilu. Yang diberikan kesempatannya itu haknya per individu untuk berpikir, menilai apapun pilihan mereka. Itu di level masyarakat. Di level elit, dalam konteks ini Mas Ganjar dan partai-partai pendukungnya dan tim sesnya, termasuk Pak Prabowo dalam konteks tim ses dan partai pendukung, jangan juga kemudian menerjemahkan siapa yang lebih mirip Jokowi. Kalau hanya menjadi mini Jokowi, artinya siapapun yang terpilih antara Ganjar dan Prabowo, pencapaiannya 5 atau 10 tahun mendatang, itu pasti lebih jelek dari Jokowi dong. Kan mini Jokowi. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa menerjemahkan hal-hal yang fondasinya sudah dibangun oleh Jokowi, tapi kemudian bisa berbicara mengenai percepatan, berbicara mengenai akselerasi. Contoh, Pak Jokowi sangat concern terhadap lepas dari middle income trap. Jangan kemudian sebatas setuju mengenai statement Pak Jokowi. Ada fakta angka-angka yang berbicara kalau kita pertumbuhan ekonominya stabil saja 6%, 2044 kita baru bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai negara yang lepas dari middle income trap atau negara maju. Padahal 2045 kita pengen bicara mengenai Indonesia emas. Di sisi lain kita harus buka juga fakta. Pak Jokowi itu pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya 5% kalau di rata-rata. Jadi kalau mereka mencapai prestasi hanya seperti Pak Jokowi, nggak tercapai itu Indonesia emas. Kan hal-hal itu yang harusnya dibicarakan dalam konteks yang lebih logik, dalam konteks berbicara mengenai kita akui pencapaian Jokowi sebagai sebuah fondasi hebat, tapi kita butuh akselerasi lebih. Dan disitulah muncul diferensiasi dari Pak Prabowo dengan Mas Ganjar yang kita tahu dalam perjalanan sejarahnya punya karakternya sendiri. Itu yang kita butuhkan dalam suguhan 2024. Oke, dan itu yang mungkin juga nanti ke depan akan kita lihat. Mungkin kalau sekarang belum masuk ke sana kali ya Mas Oto ya, karena Masih lomba begini. masih lomba. Tapi apakah Anda melihat ke depan itu akan tetap ada hal-hal yang Anda katakan begini tadi itu? Kalau kemudian stakeholdernya tetap merasa bahwa irama ini menarik, irama yang terfokus pada sosok Jokowi secara kultus, kok saya meyakini sepertinya itu akan jadi jualan dari masing-masing kandidat. Moga-moga enggak. Semoga enggak ya Mas Yusirwan. Bang Habibur Rahman, semoga enggak begitu. Jadi Semoga bisa lebih maju lagi. bisa lebih maju lagi, sepakat. Dan kita akan tunggu bagaimana kemudian hilal itu akan ada ataupun akan diperlihatkan. Nggak usah ditunggu Nggak usah hilalnya ditunggu. malah menurut saya. Jangan ditunggu. Yang kita tunggu kemana kemudian nanti Partai Perindo mendukung baca pres ya, gitu ya Mas Oto ya. Apakah Kalau ditunggu berarti itu tidak punya sikap. Buat Perindo penting karena kan kita melihat dua presiden kan, dua capres. Nanti ditagih loh, udah janji dalam waktu dekat. Iya. kita akan Insya Allah, tunggu. insya Allah. Kita akan tunggu. Tapi terima kasih banyak waktunya Mas Toto, Mas Yusirwan, Bang Habibur Rahman, Mas Makasih, Romi, makasih, terima kasih banyak. Demikian Talk Politics with Reinhard. Saya pamit. Terima kasih. Selamat malam.